Dan untuk mengelaborasinya, kita sudah terhubung lewat sambungan telepon dengan Sekjen Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan. Selamat sore, Pak Amir Syah. Assalamualaikum, Pak. Sore. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Amir sudah bergabung dengan kita sore ini. Pak Amir, langsung saja kita berbincang soal bagaimana memahami konsep jihad dan teror yang saat ini pemahamannya bagi sebagian orang ini juga cukup ambigu begitu. Pak Amir, dari kejadian yang kemarin ini kita lihat begitu ya dari Makassar dan juga di Mabes Polri, ada pemahaman jihad yang kerap disalahartikan. Sebelum melihat spektrum yang lebih luas, kita ingin diberikan pemahaman sederhana, Pak, arti jihad yang sesungguhnya itu apa sih, Pak? Ya, pertama tentu kita menyesalkan ya peristiwa bom yang terjadi 2 kali secara berdekatan di Makassar dan di kompleks Mabes Polri. Dan ini kami tegaskan tidak ada hubungannya dengan doktrin agama apapun. Kenapa? Karena semua agama pastilah menyatakan bahwa aksi teror ini bertentangan dengan ajaran agama apapun dan juga bertentangan dengan Pancasila. Oleh karena itu, pihak-pihak yang membawa doktrin keagamaan ya terhadap praktek-praktek bom yang terjadi di masyarakat ini, kita sudah berkali-kali menyampaikan ke publik bahwa secara resmi Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa nomor 3 tahun 2004 tentang teroris. Dalam fatwa itu salah satu diantaranya disebutkan bahwa hukum dari teroris itu adalah haram. Sedangkan jihad itu hukumnya wajib untuk perbaikan. Artinya perbaikan yang dimaksud itu adalah dalam konteks jihad, yaitu berjuang dengan sungguh-sungguh untuk memperbaiki situasi dan kondisi. Oke, Pak Amir. Ya, artinya bisa dipahami bahwa jihad ini adalah bukan berperang dalam arti sesungguhnya sampai juga kemudian mengorbankan diri, pertumpahan darah, melawan musuh begitu dengan perbuatan konyol seperti menjadi pelaku bom bunuh diri. Bukan seperti itu ya yang dipahami ya. Salah satu pernyataan resmi MUI dalam poin 2 disebutkan bahwa bom bunuh diri di daerah damai, Dar as-Suluh atau Dar Salam, Dar ad-Dakwah itu hukumnya haram dan bukan merupakan tindakan mencari kesyahidan atau amaliyah al-istishhad, tapi merupakan salah satu bentuk tindakan ya keputusasaan al-ya'syu dan mencelakakan diri sendiri ya, atau juga mencelakakan orang lain. Oke. Nah, begitu intinya ya. Oke, ini yang memang perlu ditegaskan Pak Amir karena dalam Al-Quran sendiri jihad yang utama bahkan disebut Nabi Muhammad sebagai jihad melawan hawa nafsu begitu ya. Jihad yang juga memiliki perspektif luas, jihad berguru dengan ilmunya, jihad jurnalis seperti saya dengan karyanya. Ini kenapa penting? Karena tidak keliru Pak, karena yang dipahami oleh kelompok-kelompok radikal ini jihad itu adalah berkorban nyawa walaupun dengan bentuk seperti yang dilakukan, melakukan aksi teror dan juga menjadi amaliyah, aksi amaliyah begitu, mengorbankan diri dengan cara bunuh diri. Ini yang perlu digarisbawahi Pak Amir. Ya, pengertian jihad oleh para ulama telah banyak mendefinisikan ya. Satu di antaranya saya ingin mengatakan jihad itu al-mujahidu man jahada nafsahu fi taatillah. Jihad itu ialah salah satu maknanya berjuang dengan sungguh-sungguh di jalan Allah agar nafsu kita, apakah nafsu amarah, apakah nafsu amarah ya. Karena itu nafsu yang dimaksud di sini jangan sampai nafsu justru mencelakakan diri sendiri, tapi nafsu harus dibimbing untuk taat kepada Allah.
Oke. Jadi itu namanya bukan jihad, tapi jahat namanya ya. Oke, Kita oke. mencelakakan diri dan mencelakakan orang lain. Oke, oke. Itulah saya ingin menegaskan bahwa berjihad itu berjuang sungguh-sungguh hukumnya wajib. Untuk apa? Memperbaiki situasi dan kondisi. Yaitu memperbaiki kebodohan untuk lebih cerdas. Ya. Perbaiki kemiskinan untuk lebih sejahtera. Oke. Ya. Oke. Perbaiki keterbelakangan untuk lebih berkemajuan. Begitu. Oke, Pak Amir, ada pendapat yang mengatakan jika banyak kemudian orang yang terjebak dengan pemahaman agamanya sendiri, sehingga mendapatkan guru yang salah, maka tingkah lakunya akan cenderung tidak sesuai dengan ajaran agama yang seharusnya. Bahkan juga gampang sekali didoktrin ke arah-arah yang tingkah laku radikal. Ini bagaimana memahami ini, Pak? Jadi begini ya, jadi media ini kan secara terbuka dan bebas, bisa dibaca semua orang. Anak muda, remaja yang belum punya bekal, ya. Di antaranya gimana cara-cara buat bom, semua ada di internet. Nah karena itu saya minta kepada pemerintah bahwa Indonesia ini kan negara yang berkepribadian, ya, negara yang berketuhanan yang Maha Esa, dan negara yang ingin menciptakan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Mari kita tertibkan media ini supaya jangan disalahgunakan. Itu satu. Yang kedua, mari kita didik anak-anak bangsa ini supaya jalan pikirannya benar memahami jihad. Dan yang ketiga, ya, soal teroris ini bukan soal Indonesia saja, tapi soal dunia internasional. Jadi jangan dianggap teroris ini hanya para di Indonesia, virus, ya kan, di mana-mana teror terjadi. Nah dunia harus turun tangan, pergandengan tangan, damai untuk menyelesaikan teroris ini. Nah oleh karena itu, sekali lagi saya mengajak para media, mari kita sebarluaskan informasi yang menyejukkan, informasi yang mendidik, informasi yang membuat orang cerdas, ya, sehingga agama tidak disalahgunakan. Oke, artinya kemudian penggunaan media mainstream atau juga media sosial ini juga benar-benar harus diawasi begitu ya? Betul. Dan bertanggung jawab untuk begini. menggunakan media-media tersebut untuk pembelajaran ya Pak Amir ya? Cina saja, Cina sebagai negara yang bukan berketuhanan yang Maha Esa, tapi tertib dia mengawasi, menertibkan media-media di sana. Tidak bisa sembarangan, gitu loh. Dan Indonesia ini kan berketuhanan yang Maha Esa, berkeadilan sosial, apalagi yang kurang kita ini. Jadi jangan cuma ngomong Pancasila itu loh, tapi prakteknya harus Pancasila. Supaya apa? Supaya betul-betul kita bisa menciptakan negara yang aman dan damai. Begitu. Pak Amir, terakhir pesan damai yang ingin disampaikan Pak jika kemudian tidak terjadi perpecahan-perpecahan di kemudian hari antar agama dan mungkin juga perpecahan yang ditimbulkan oleh ulas gelintir pemeluk agama itu sendiri, apa yang ingin disampaikan Pak? Ya, bangsa ini bangsa yang besar. Bangsa ini adalah bangsa yang berperadaban. Karena itu kita jangan mau diadu domba oleh kelompok-kelompok tertentu, ya, yaitu kelompok-kelompok yang sengaja memecah belah bangsa ini dengan cara-cara yang tidak manusiawi, dengan cara bom. Kemudian ada yang melakukan bom bunuh diri seperti itu, ya itu harus kita tangani berpangku tangan bersama-sama. Itu apa? Untuk keselamatan umat dan bangsa kita ini. Islam adalah agama yang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, bahwa Islam itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Itu selamat menyelamatkan, damai memperbaiki. Baik, terima kasih Pak Amir sudah bergabung dengan kita sore ini, Sekjen MUI Amir Syah Tambunan. Terima kasih.